Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa ajma'in. Amma ba'd. Hadratan mukarramin wal muhtaramin, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu, talabah yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Hingga pagi ini Allah masih kumpulkan kita di dalam lingkaran dzikir, lingkaran salah, lingkaran doa, yang mana lingkaran ini akan membawa kita untuk menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di bulan yang mulia ini merupakan bulan kesempatan buat kita untuk memiliki persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Tidak ada persiapan yang kita miliki kecuali persiapan iman, ilmu, amal dalam menghadapi bulan berikutnya, bulan Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita berzikir. Bagian pengamalan kita tentang ilmu yang kita ketahui bahwa orang-orang ahlul yakin hidupnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita lanjutkan mendengarkan beberapa tuntunan agama walaupun 10 menit atau beberapa menit kita dengarkan pada pagi hari ini, namun insyaallah ini membawa manfaat kita baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita mendengar beberapa gesidah dan pembacaan maulid yang disusun oleh Syekhuna Al-Alamah Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafid, merupakan guru di antara guru-guru kita, guru besar kita, guru yang menuntun kita untuk mengenal Allah dan mengenal Nabi-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan mendengarkan beberapa qasidah yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang metelaknya, ya Rabbi ya alimah hal ilaika wajjahtul amal hamdan alaina bil iqbal wa kullana waslihil bahar. Merupakan qasidah yang begitu luar biasa. Kemarin kita berada di malam nisfu Sya'ban. Kita minta ampunan dari Allah, minta pengangkatan kedudukan dengan diluaskan rezeki kita, kemudian diangkat seluruh bahala dan wabak, dan kita minta dipanjangkan umur bi taatillah wa bi taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat keinginan itu kita ajukan, ada yang paling penting yang kita miliki untuk memiliki hal itu, yaitu taubatan nasuha. Taubatan nasuha yang akan mensucikan hati kita. Maka dengan berlalunya malam nisfu Sya'ban pada malam Kamis kemarin, kita ingin tahu apakah benar hati kita ini masih bisa kita perbaiki. Apakah hati kita ini masih akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan keterbukaan al-futuh wal munu warsuh wa salah jasad wa ruh wa taubatan nasuh. Maka para ulama kita memiliki satu kebiasaan untuk mengetahui sampai di mana ukuran hati kita. Mereka berusaha untuk mendengarkan qasidah yang satu ini. Ya Rabbi ya ahli wal hal. Jika hati kita semua tersentuh, jika hati kita ini terenyuh, jika hati ini kita ada satu rasa getaran untuk akan menjawab setiap panggilan Allah. Ketika Anda mendengarkan qasidah ini dan Anda itu rasakan dari bagian-bagian yang saya sebutkan, maka ingat, insya Allah hati kita masing kita bisa perbaiki. Hati kita masing kita bisa perbaiki untuk lebih baik. Apalagi kalau memang Anda bisa meneteskan air mata, gal para ulama, insya Allah itu tanda bahwa hati Anda dalam pandangan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah bagian dari pelajaran yang kita dapatkan dari para guru kita min ahli bait Nabi Muhammad, dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menanamkan kita begitu banyak ilmu, dan juga para kiai-kiai kita yang merupakan guru yang mengajarkan kita untuk mencintai Nabi dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah guru besar orang-orang Indonesia, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kita masih mempelajari kitabnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, yang merupakan bagian dari kita menjunjung Nabi Muhammad wa tuwaqqiruhu wa tu'azzimu, yaitu mencintai keluarga Nabi Muhammad. Kita diwajibkan untuk mengagungkan Nabi. Kita wajib untuk menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu semua Anda tidak akan sampai kepada Allah. Tanpa itu semua Anda tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan Nabi Muhammad dengan ucapan wa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki perilaku yang agung. Maka apakah kita memiliki pengagungan kepada perilaku Nabi Muhammad? Kalau memang ada dan benar, maka pun Anda akan mengagungkan orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Di antaranya adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Ahlu baitin Nabi at-tuhuri hum amanun fil ardi bad dakiri. Keluarga Nabi Muhammad yang suci, yang sudah jelas Allah sucikan. Allah sucikan mereka. Allah sucikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Yang sungguh sangat jelas dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu semua sebagai ikhbar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada orang setelah Nabi Muhammad kita ikuti perjalanannya seperti pelajaran keluarga Nabi Muhammad, seperti pelajaran ajaran tuntunan keluarga Nabi Muhammad. Kita mempelajari
pelajaran yang disusun oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Dia adalah salah satu guru besar di Indonesia ini yang tentunya masyaikh beliau sudah sangat jelas, dan itu menyambung kepada masyaikh yang merupakan mata rantai kita. Ki Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana dia tidak akan menjelaskan tentang nilai keluarga Nabi Muhammad sementara dia adalah salah satu murid Ahlul Bait Nabi Muhammad. Dan di antara para gurunya adalah Datuk dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Datuk dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Simtutoran, Habib Ali bin Muhammad bin Hashim. Hashim ini, Al-Habib Hashim Al-Habsyi, merupakan salah satu guru, yaitu Ki Hasyim Asy'ari saat dia belajar di Makkah. Dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, salah satu cucu daripada Al-Habib Hashim Al-Habsyi, yang ilmunya syarat tentang cinta Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah ini sampai kepada kita, maulidnya Rasulullah. Dan dia merupakan bagian dari mata rantai guru-guru kita, bagian dari mata rantai guru-guru kita. Alhamdulillah wa syukurullah. Dan Habib Ali merupakan salah satu murid daripada datuknya Habib Hashim. Ini sudah jelas. Dan juga Ki Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu murid daripada Datuk Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yaitu Habib Abbas. Habib Abbas Al-Maliki ini adalah salah satu guru daripada Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Kemudian Habib Abbas ini punya hubungan erat kepada para ulama-ulama yang ada di Hadramut. Di antaranya adalah salah satu ulama besar dan salah satu mata rantai guru-guru kita, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Said bin Habib, yaitu Said Ali bin Abdullah bin Syahabuddin. Siapakah Habib Ali? Dia salah satu orang yang tinggal di Hadramut, menjadi ulama besar, dan dia adalah cucu dari Imam Bonjol, cucu daripada Imam Bonjol. Siapakah Imam Bonjol? Namanya Abdullah ibn Alwi bin Syahabuddin, yang pada saat itu orang-orang asing memanggil pasukan-pasukan yang ada di Palembang adalah Padri. Apakah Padri? Terjadi perang Padri. Perang Padri di mana? Di Padang ya? Atau di Palembang? Di Padang ya. Perang Padri itu bukan nama yang menamakan orang Indonesia. Perang Padri itu nama yang dinamakan orang Belanda, yang bahasa mereka Patrick. Apa Patrick? Orang-orang yang ahli agama, orang-orang yang ahli agama dinamakan Patrick.
karena mereka semuanya berpakaian putih-putih. Maka persis seperti peti-peti yang ada di Belanda, karena mereka pada waktu itu memakai jubah putih semua dan imamah yang mereka miliki. Subhanallah. Itu nama yang dinamakan mereka. Kenapa mereka meriah? Berarti mulai dari zaman dahulu kita lihat Ahlu Baitun Nabi Tuhrihum amanun fil ardi faddakiri. Keluarga Nabi Muhammad yang menggerakkan peperangan-peperangan yang sudah jelas mereka kebanyakan dzurriyyatun Nabi Muhammad. Dan tak lupa juga para ulama-ulama yang dikenal dengan para auliya salihin yang dalam dekade pertama mulai daripada sunan-sunan yang kita kenal umumnya, yaitu sunan-sunan 9. Siapakah mereka? Mereka adalah rata-rata dan kebanyakan Ahlu Baitun Nabi Muhammad, dan telah diakui oleh Ahlu Nasab, khususnya Al-Habib Ali bin Husain, Al-Habib Ali bin Husain bin Saleh bin Abdullah Al-Atas, Habib Ali Bungur, merupakan ulama besar di Indonesia. Dalam kitabnya menyatakan dan menyebutkan tentang nasab-nasab para wali songo. Ternyata mereka semuanya adalah Ahlu Baitun Nabi Muhammad yang larinya dari negeri Yaman ke Gujarat dan masuk ke Indonesia. La ilaha. Dan antum di sini, duduk di sini, memiliki mata rantai yang semuanya kembali kepada Yaman, yang kita ambil mata rantai dari yang pertama adalah Habib Hasan bin Ahmad Baharun dan juga Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hamid dari Yaman. Berarti kalau kita melihat daripada tuntunan ilmu yang ada di Kiai Haji Asy'ari Hasyim Asy'ari dan ilmu-ilmu yang ada di para wali songo, saya pernah duduk di saat saya berangkat haji. Saya subhanallah pernah membaca beberapa hari kitab Bukhari di hadapan Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kemudian ketika dia memberikan nasihat kepada kita pada saat itu, ia mengatakan, dan ini ucapan, antum mauladi, engkau semua adalah anak-anakku, dan kita semua kal jawabi, kita semua adalah kal jawabi. Jadi jawabi itu adalah kolom kecil yang punya induk kolom besar. Kolom-kolom kecil. Jadi kalau di Hadramut istilahnya jabiyah. Jabiyah itu adalah kolom kecil yang kita bisa wudhu dan mandi di situ. Setiap kolom-kolom ternyata berada dalam satu kolom besar. Artinya dari semua ulama-ulama yang ada di Indonesia, mulai dari para aulia-aulia 9 dan yang kita kenal, kemudian para guru-guru kita, semua mereka itu adalah kal jawabi, bagaikan kolom-kolom kecil, dan semua berada dalam satu indukan, semuanya. Alhamdulillah. Inilah yang dikatakan hadis Nabi Muhammad, al-isnadu minad-din, mata rantai itu merupakan bagian dari agama. Fadru amman takhudhu, maka perhatikanlah dari mana engkau mengambilnya. Dari mana guru engkau mengambil ilmu tersebut? Walhamdulillah,
Wa syukrulillah, antum duduk di sini memiliki mata rantai yang sudah jelas sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, guru kita, dan saya yakini sebagai muridnya, dia adalah wali min auliyaillah. Siapa gurunya? Wali min auliyaillah. Siapa gurunya? Wali, 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 wali sampai Sayyidil Auliya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dikenal dengan abun, seseorang yang telah mengambil sanad ilmunya dari ayah ke ayah, ke kakek, ke kakek, ke kakek sampai Nabi Muhammad. Wali, wali, wali. Maka dengan penuh rasa harapan kita, walaupun kita belum mengetahui tentang kedudukan yang tinggi, yang ada kita masih penuh dosa, yang ada kita masih penuh khilaf, tapi mudah-mudahan dari mata rantai emas ini, dengan keberkahan doa mereka, dengan keberkahan munajat mereka dari para aulia dan para guru kita dikumpulkan bersama mereka. Uhibbu salihin wa lastumihu la'alli an anala syafa'ah. Aku cinta kepada orang saleh dan aku bukan orang saleh, tapi mudah-mudahan dengan aku cinta aku mendapatkan syafaat dari mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan ini satu kenikmatan yang Allah berikan. Gal Habib Ali bin Abdullah bin Syihabuddin, nikmat yang Allah berikan buat kita begitu luar biasa. Yang pertama adalah aqidatuna ahlus sunnah wal jamaah. Akidah kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa madhabuna asy-syafi'iyah. Madhab kita adalah madhab syafi'i. Wa tariqatuna tariqatu ba'lawiyah. Tariqah kita adalah tariqah ba'lawi, dan mereka adalah ajaran dari datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cinta kita kepada mereka, tujuannya adalah untuk menjunjung kakek mereka, datuk mereka Nabi Muhammad. Dengan keberkahan cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki guru. Yang pertama, Ahlul Baitul Nabi Muhammad. Para guru kita adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau para kiai-kiai yang mereka telah mengambil ilmunya dari dzurriyyah Nabi Muhammad. Kiai-kiai yang ilmunya mengambil dari keturunan Nabi Muhammad. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah hadis yang diriwayatkan Imam Khara itu, katakan, siapa yang belajar kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, siapa yang belajar kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, atau orang yang belajar kepada seseorang yang bukan Ahlul Baitul Nabi Muhammad, tapi dia punya guru Ahlul Baitul Nabi Muhammad, atallahu umrah, Allah akan panjangkan umurnya. Dan dua, Allah akan luaskan rezekinya. Allah akan panjangkan umurnya dan Allah akan luaskan rezekinya. Dan antum semua harus meyakini ini. Antum semua harus meyakini. Semua antum harus hati dengan apa yang kita ketahui dari ilmu, amal,
ketiga wara, ilmu, amal, khawfun, wa wara'un, wa zuhdun, wa kathratul awrat. Dengan ilmu Anda, dengan amal Anda, dengan rasa takut Anda kepada Allah, dan waraknya Anda, dan zuhudnya Anda, dan banyaknya wirid Anda, maka Anda sudah berada dalam jalannya. Hanya tinggal dengan mata rantai yang kita miliki, bukan kita menarik mereka, tapi kita akan ditarik oleh mereka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikum fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Sungguhnya aku meninggalkan engkau sesuatu, seandainya engkau mengambilnya, maka kamu tidak akan sesat dan tidak akan bingung. Tidak akan sesat, tidak akan bingung. Zaman sekarang zaman bingung. Zaman sekarang zaman membingungkan. Sudah bingung, membingungkan. Itu tandanya tudilun, engkau bingung. Orang bingung itu bahaya. Karena kalau orang bingung dibiarkan, ya, dia akan goncang. Kalau sudah dia goncang, maka setanlah akan bermain. Maka hidup jangan bingung-bingung. Orang bingung karena kosong dari pengetahuan. Kalau dia tahu pengetahuan, dia tidak akan bingung. Maka ilmu adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Tapi perhatikan, dari siapa engkau mengambilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan engkau seandainya engkau pegang, yakini engkau gak akan sesat. Artinya engkau tidak akan bingung. Kitab Allah wa itrati, dan keluargaku, ahla baiti. Kan di dalam hadis lain enggak, kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah. Ini yang kebanyakan orang dengar ini kitab Allah dan hadis Nabi Muhammad, lupa dengan dua satu ini. Lupa dengan satu ini. Wa itrati ahla baiti. Kebanyakan orang dilupakan itu dengan keluarga Nabi Muhammad, sehingga banyak orang Indonesia dari anak-anak muda tidak mengenal siapa keluarga Nabi Muhammad dan ajaran dan tuntunan keluarga Nabi Muhammad. Dan antum semua sudah berada dan sudah mendengar dan sudah melihat dan sudah belajar. Bersyukurlah antum semua kepada Allah. Wa itratu ahla baiti, ini yang dilupakan. Yang sering didengungkan adalah wa sunnati. Apa perbedaannya wa sunnati wa itrati? Yang satu hadis bilang sunnahku, yang satu lagi keluargaku. Apakah bertentangan? Tidak. Tapi dia merupakan juz'un minal kull, bagian dari semuanya. Karena yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad dan mengajarkan tentang adab dan sunnah Nabi Muhammad, siapa kalau bukan kebanyakan keluarga Nabi Muhammad? Keluarga Rasulullah benar-benar jenggot dijaga, sementara ada orang yang nyeletuk tentang jenggot. Ahlul Bait Nabi Muhammad mengajarkan kita imamah, sementara ada yang menyindir tentang imamah. Keluarga guru kita mengajarkan bagaimana berpakaian,
bagaimana bersiwak, bagaimana, sementara ada yang mengkritik tentang pakaian. Sementara alhamdulillah wa syukurillah, kita telah ditanamkan mulai dari pakaian, mulai dari imamah, mulai dari seluruh badan, semuanya telah dituntun oleh para guru kita. Sehingga alhamdulillah kita mengenal pakaian Rasulullah, kita mengenal tentang akhlak Rasulullah, bukan dari ilmu saja dari mereka, tapi mulai dari amal mereka, dan ini sangat terbukti. Khususnya di daerah Jabodetabek, siapa yang menggerakkan tentang dakwah kalau bukan dari cucu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menampakkan para cucu Nabi Muhammad, dari anak-anak muda, dari cucu Rasulullah, giat mengenalkan kita tentang Rasulullah melalui maulidnya, melalui ratibnya, melalui hadrah basaudannya, melalui acara-acara yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Dan sekarang kita melihat begitu luar biasanya. Mudah-mudahan Allah jaga mereka. Jazakallahu anna Muhammad dan anna khairul jazaa wa ahadu. Dan ini sudah sangat nyata dan jelas. Kata Nabi, fanduru kaifa takhallafuni, maka perhatikanlah bagaimana mereka meninggalkan aku, bagaimana takhallafuni. Lihat, la ilaha, lupa tentang keluarga Rasulullah dan ajar Rasulullah dari anak-anak Indonesia. Banyak yang tidak mengerti tentang ajaran keluarga Nabi Muhammad. Karena mereka tidak mengenal, maka mereka gampang untuk ditumbuhkan rasa benci kepada para habaib. Jadi, bantu lihat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita semua, ya Allah, untuk bisa menjaga jalan kita ini, bisa menjaga, ya Allah. Amin ya rabbal amin, ya Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Maka inilah perkumpulan kita, perkumpulan yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka mengagungkan keluarga Nabi merupakan bagian daripada menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal